Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Elinawati, NIM 20080866040 dari Pendidikan Fisika 3B. Di sini saya akan melakukan praktikum elektronika dasar 1 dengan judul praktikum 5 kapasitor 1. Kita langsung saja pada new project. Next, kita klik yes. Kemudian kita pilih landscape A4, next, dan finish. Pada percobaan kali ini kita seharusnya melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama yaitu membuktikan fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Percobaan yang kedua, low pass filter. Namun karena kita menggunakan praktikum secara online, menggunakan Proteus, maka percobaan pertama tidak dapat dilakukan, sehingga pada percobaan kali ini kita hanya menggunakan percobaan yang kedua, low pass filter. Langkah kerjanya, 1. Siapkan generator sinyal, sinus, dan osiloskop. Yang kedua, siapkan kapasitor dan resistor yang akan digunakan. Kita cari kapasitor. Kemudian resistor. Kita rangkai resistor di sini. Kemudian kapasitornya di sini. Ditambah dengan generator sinyal sinus. Kita pakai yang sin. Kita hubungkan. Selanjutnya kita juga membutuhkan ground. Kita pasang ground-nya di sini. Kita hubungkan juga. Dan juga osiloskop. Kita pasang di sini. Yang langkah ketiga yaitu mintalah nilai-nilai resistor dan kapasitor yang akan digunakan untuk rangkaian low pass filter. Kita men-setting. Saya menggunakan resistor sebesar 5 mikrofarad. Kemudian resistornya saya sebesar 200 ohm. Selanjutnya, kita harus menghitung FC-nya dulu. FC-nya sendiri adalah frekuensi cut-off-nya. Untuk frekuensi cut-off-nya saya sudah menghitung, yaitu mendapat sebesar 159,2 Hz. Dan nanti perhitungannya akan saya tunjukkan di bagian pembahasan di video belakang. Nah, untuk sekarang kita setting frekuensinya. Untuk yang pertama saya memakai 50 Hz. Kemudian kita hubungkan. Langkah keempat yaitu aturlah supaya channel 1 pada osiloskop digunakan untuk mengamati gelombang input dan channel 2 pada osiloskop digunakan untuk mengamati gelombang output rangkaian low pass filter. Yang A digunakan untuk output, inputnya saya menggunakan yang B. Saya hubungkan dulu. Saya hubungkan ke B. Seperti ini. Kemudian kita play. Belum terlihat, kita ubah temper diff-nya. Kemudian kita atur ini. Seperti ini. Kemudian yang biru juga. Volt per diff-nya sama-sama 0,5 mV.
Nah, dapat kita lihat bahwa yang biru ini adalah inputnya dan yang kuning adalah outputnya. Ternyata didapatkan output sebesar amplitudenya sebesar 2 div dan inputnya juga 2 div. Hal ini membuktikan bahwa ternyata frekuensi di bawah cut off sebesar 159,2 Hz itu diloloskan. Input dan output sama-sama amplitudenya 2 div. Kemudian ini diloloskan atau tidak difilter karena frekuensinya di bawah cut off. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada frekuensi sebesar 100 Hz. Kita pause, kita ubah menjadi 100 Hz. Kemudian kita play. Nah, seperti ini. Kita besarkan saja. Kita besarkan time per div-nya. Ya, seperti ini. Dengan time per div 1-2 sekon. Kita pakai 1 sekon saja. Terlalu besar. Time per div 2 sekon. Kemudian volt per div-nya sama-sama 0,5. Didapat bahwa nilai amplitudo inputnya 2 kotak atau 2 div, sedangkan outputnya sekitar 1,7 div. Selanjutnya kita ubah lagi frekuensinya menjadi 150 Hz. Kemudian kita play, didapat bahwa ini pada outputnya amplitudo 2 div, inputnya amplitudonya menurun menjadi sekitar 1,4 div. 1,4 div, ya. Kemudian kita lanjut pada 200 Hz. Kemudian kita play. Nah, seperti ini didapatkan input amplitudonya 2 div, output amplitudonya sekitar 1,2 div. Kita stop. Kemudian kita ubah lagi pada 250. Kita play. Pada 250 didapat bahwa inputnya amplitudo sebesar 2 div, sedangkan output amplitudonya hanya 1 div, menurun. Pada frekuensi 250 Hz dapat dilihat amplitudo berkurang dari awalnya 2 div menjadi 1 div. Ini membuktikan bahwa pada frekuensi 250 Hz ini sudah terfilter, jadi frekuensi cut off-nya di atas. Jadi jika frekuensi cut off-nya, frekuensi yang dimasukkan lebih besar daripada cut off-nya, maka akan terfilter dan frekuensinya menurun seperti ini. Kita stop. Kita lanjutkan pembahasan. Pada kapasitornya saya memakai 5 mikrofarad, resistornya sebesar 200 ohm. Selanjutnya yang pertama kita harus mencari frekuensi cut off-nya. Dicari dengan rumus 1/2 pi dikali RC. Hasilnya yaitu 159,2 Hz. Selanjutnya, pada percobaan 50 Hz didapat output dengan amplitudo 2 div dan inputnya amplitudonya juga 2 div. Amplitudo input dan output tetap,
Ini terjadi karena frekuensi 50 Hz kurang dari 159,2 Hz, sehingga diloloskan tanpa difilter. Kemudian, selanjutnya pada frekuensi sebesar 100 Hz, outputnya amplitudo sebesar 1,7 dif, kemudian inputnya sebesar amplitudo 2 dif, kemudian pada frekuensi sebesar 150 Hz didapatkan output amplitudonya sebesar 1,4 dif, kemudian input amplitudonya sebesar 2 dif. Selanjutnya, pada frekuensi sebesar 200 Hz, output amplitudonya sebesar 1,2 dif, input amplitudonya sebesar 2 dif. Kemudian selanjutnya pada 250 Hz. Pada frekuensi 250 Hz, output didapatkan amplitudo sebesar 1 dif. Kemudian inputnya amplitudonya sebesar 2 dif. Pada frekuensi 100 Hz, 150 Hz, dan 200 Hz, serta 250 Hz mengalami penurunan nilai amplitudo dari input menuju output. Semakin besar frekuensi, maka semakin kecil nilai output amplitudonya. Hal ini terjadi karena adanya pemfilteran akibat dari frekuensi cut-off-nya. Seperti itu. Saya menggunakan 5 percobaan, yaitu 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, dan 250 Hz, karena pada langkah kerja nomor 7 disuruh menaikkan frekuensi 2 kali frekuensi semula. Kemudian dicatat lagi, sehingga saya menggunakan 5 kali percobaan, 5 kali percobaan dengan masing-masing hertz yang berbeda. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.